Halo para pencari fakta. Perubahan iklim rupanya tidak hanya berdampak pada alam dan manusia, namun hewan juga mengalaminya. Di tengah-tengah perubahan iklim seperti sekarang ini, banyak di antara hewan-hewan yang mengalami kepunahan. Namun, banyak ledakan populasi dan fenomena aneh, bahkan sangat mengerikan jadinya. Nggak percaya? Simak deh video ini sampai tuntas. Hujan adalah fenomena yang sering terjadi, terutama untuk kita yang hidup di daerah tropis ini. Namun, apa jadinya jika hujan yang terjadi justru bukan hujan air, tapi malah ular? Idih, pasti serem banget kan ya? Tapi tahu nggak, fenomena hujan ular ini emang pernah terjadi loh. Tapi ularnya bukan turun dari langit. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi di Memphis, Amerika Serikat pada 15 Januari 1877. Ribuan ular dilaporkan berjatuhan dan membuat orang-orang yang berada di lokasi terjatuhnya ular-ular tersebut kaget dan histeris ketakutan. Hingga saat ini pun hal tersebut masih menjadi teka-teki. Hujan ular ini belum diketahui penyebabnya. Namun ada dugaan bahwa ular tersebut dibawa oleh badai. Oh iya, fenomena ular terbang ini sendiri bisa sering-sering kita saksikan loh. Ada spesies ular yang bisa terbang. Ular tersebut berasal dari genus Chrysophelia. Mereka akan memanjat pohon, kemudian mendorong tubuhnya dengan penuh kekuatan. Sekali meluncur, ular tersebut bisa melampaui jarak 100 meter atau sekitar 330 kaki. Kalau fenomena yang satu ini bukan mengerikan, justru mengagumkan loh. Mungkin kamu pernah lihat video ini sebelumnya. Nah, fenomena burung ini tuh disebut murmurasi. Jadi, burung jalak ini akan membuat formasi yang terkoordinasi secara spontan. Gerakan murmurasi ini merupakan cara untuk menghindari burung pemangsa yang biasanya mengincar. Contohnya, elang. Selain itu juga, ini bisa karena perubahan iklim yang tak menentu. Para burung jalak ini pun terpaksa meninggalkan sarangnya untuk bermigrasi ke daerah lain. Oh ya, perilaku murmurasi tidak hanya menjadi perhatian ahli zoologi aja loh. Bahkan para ahli fisika, matematika, dan teknik juga ikut kagum melihat cara burung jalak ini menggunakan murmurasi sebagai salah satu metode perlindungan diri. Wah, cara melindungi diri secara cantik ini. Sebagai informasi tambahan nih ya, keindahan pertunjukan murmurasi kawanan burung jalak ini dapat dinikmati pada akhir musim gugur dan musim dingin. Dan biasa terjadi di Amerika Utara. Tahun 2016 lalu, dunia pernah dihebohkan dengan ditemukannya 10.000 katak yang tiba-tiba mati mengambang di Sungai Titicaca, Peru. Katak-katak ini diketahui adalah katak jenis Scrotum. Nah, sebagai informasi nih, katak air jenis Scrotum merupakan spesies langka dan hanya ditemukan di danau air tawar besar yang membelah negara Peru dan Bolivia. Salah satunya di Sungai Titicaca. Tapi sayangnya nih, ribuan bangkai katak langka ini mati secara misterius. Nah, ketika fenomena ini terjadi, organisasi lingkungan Peru pun ikut turun tangan. Menyelidiki kematian sekitar 10.000 ekor katak yang bangkai-bangkainya ditemukan di sebuah sungai di bagian selatan negara itu. Dan ternyata usut punya usut, polusi dan pencemaran di Sungai Titicaca diduga kuat menjadi penyebab kematian katak-katak itu, kata mereka. Di dataran Narcis di Provinsi Manitoba, Kanada, terdapat sebuah fenomena hewan yang unik sekaligus mengerikan, di mana setiap 1 tahun sekali, yaitu pada setiap musim semi, lembah di sana dipenuhi ratusan ribu ular red-sided garter. Momen pertemuan reptil-reptil ini dianggap sebagai yang terbesar di dunia. Nah, mereka ini keluar dari sarang mereka setelah hibernasi selama musim dingin yang panjang. Sehingga mereka keluar untuk menikmati cahaya matahari dan juga melakukan ritual kawin. Menurut Bob Mason, ketua program biologi di Oregon State University, yang dikutip Oddity Central, di dataran tersebut terdapat 4 sarang ular aktif.
Semua terhubung satu sama lain. Masing-masing sarang memiliki sekitar 35.000 lubang yang dihuni lebih dari 250.000 ekor ular. Namun katanya ini sih nggak seberapa. Bahkan nih pada suatu hari nanti, ledakan populasi ular red-sided garter di Narcis mencapai hampir 2 kali lipat dari jumlahnya yang sekarang. Geli sendiri lihat ular sebanyak itu. Tahu nggak di mana lokasi di bumi ini yang dijuluki dengan surganya? Hayo, pada tahu nggak? Nah, tempatnya itu ada di Maldives atau Maladewa. Yap, Maladewa merupakan tempat yang dijuluki surga dunia karena memiliki pulau yang indah untuk dijadikan tempat bulan madu atau liburan. Salah satu yang wajib kamu datangi adalah Pulau Fado yang memberikan magical view. Ketika matahari terbenam, kilauan kebiruan akan muncul di perairan pulau ini. Cahaya neon biru itu berasal dari populasi mikroorganisme fitoplankton yang disebut Dinoflagellata, bereaksi dengan oksigen di bawah air dan memicu munculnya cahaya ini. Karena banyaknya populasi hewan ini, lautan pun dijuluki Sea of Stars. Tahu nggak? Masyarakat Afrika lebih takut wabah belalang daripada virus corona. Yap, jangan salah paham dulu. Pasalnya nih ya, beberapa pekan sebelum virus corona menyebar ke seluruh dunia, sejumlah negara Afrika sudah terancam oleh wabah belalang. Serangan serangga itu menjadi yang terbesar dialami dalam 70 tahun terakhir. Miliaran belalang muda terbang dan berkembang biak di Afrika Timur untuk mencari tumbuh-tumbuhan segar. Dan tempat berkembang biaknya itu luas banget, seluas 250 lapangan sepak bola. Parahnya lagi nih ya, wabah tersebut kabarnya menghancurkan tanaman untuk pasokan pangan. Menurut pakar iklim setempat, Kenneth Mwangi, kawanan baru itu termasuk dewasa muda, dengan tipe serangga rakus yang makan lebih banyak daripada yang dewasa. Bahkan ya, tercatat dalam sehari saja, kawanan kecil dapat melahap stok makanan untuk 35.000 orang. Wah, serem banget ya. Kalau melihat fenomena paus terdampar, mungkin udah sering ya. Nah, tapi apa kabar kalau 20 ton ikan haring tiba-tiba terdampar dan mati? Jadi gini ya, awal tahun 2012 lalu, warga Norwegia tiba-tiba dikejutkan dengan fenomena alam aneh, yaitu ditemukannya ada 20 ton ikan mati mengarungi bibir pantai Nordreisa, utara Norwegia. Wih, banyak banget gak sih? Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh seorang pejalan kaki yang saat itu sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Kemudian mengunggahnya ke internet dan berhasil menarik perhatian warganet dan membuat banyak berspekulasi. Tapi yang namanya fenomena gak mungkin terjadi tanpa sebab. Nah, penyebab ini kemungkinan terkena badai air pasang setelah dikejar hewan pemangsa yang lebih besar. Atau hal ini bisa terjadi karena perubahan iklim. Dan warna laut menjadi salah satu yang membuat mereka kehilangan navigasi dan orientasi arah yang akhirnya terdampar bersama-sama. Perubahan iklim terjadi karena ulah manusia. Dan pada akhirnya manusia sendirilah yang jadi korban alam. So, mulai sekarang, sayangi bumi kita yuk.